Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan yang ditetapkan hari ini menopang kehidupan dan aktivitas kita, tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Tema firman kehidupan kita, berjaga-jaga dan berdoa, senjata menghadapi cobaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 8, di sana ada peringatan agar kita waspada dan berjaga-jaga. Sebagai orang percaya, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini sebuah pertanda bahwa dalam perjalanan hidup ini ada lawan kita di dunia, yaitu iblis yang berjalan berkeliling mencari mangsa. Mangsa itu bisa siapa saja, termasuk saudara dan saya. Dalam firman kehidupan kita hari ini, memberi pelajaran kepada kita pentingnya untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Terutama dalam menghadapi godaan-godaan dan berbagai cobaan yang kita hadapi dalam hidup. Berjaga-jaga itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita dari godaan yang dapat merusak hubungan baik kita dengan Tuhan dan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Maka dengan berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menghadapi setiap godaan dan cobaan dalam hidup. Dalam firman kehidupan kita hari ini, diingatkan bahwa menghadapi agar tidak jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan berjaga-jaga dan berdoa. Artinya, keduanya harus kita lakukan. Tidak cukup hanya berdoa lalu tidur, atau sebaliknya, berjaga terus tanpa doa. Alasan untuk melakukan kedua hal ini dalam menghadapi godaan dan cobaan adalah dikatakan tadi, roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus kepada ketiga muridnya dalam firman kehidupan kita hari ini mengungkapkan suatu fakta bahwa benar roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Murid-murid itu menuruti apa yang diminta oleh Yesus, yakni untuk berdoa dan berjaga-jaga. Mereka tidak melawan, mereka tidak membantah, tetapi tabiat manusia mereka yang lemah itu menunjukkan sehingga mereka tertidur pulas. Mata mereka sangat berat, akibatnya mereka tidak kuat menahan rasa kantuk yang dialaminya, lalu tidur. Apa yang terjadi pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah cermin yang menunjukkan dengan sungguh-sungguh kita ini perlu berjaga-jaga dan berdoa. Sekalipun godaan itu berat dan menekan, kita harus berani melawannya dengan penuh keyakinan. Dan doa adalah kekuatan terbesar kita untuk tidak menjadi lemah menghadapi godaan dan cobaan. Ingat, saat kita mulai melonggarkan perjuangan menghadapi godaan dan cobaan, di saat itu pula lah godaan meningkat, dan jika kita tidak segera menyadarinya, kita akan segera jatuh dalam dekapan godaan itu. Karena itu, Rasul Petrus mengingatkan agar kita terus waspada. Godaan akan terus mempengaruhi agar kita bisa ditelannya. Jadi melalui firman kehidupan kita hari ini, kita diingatkan untuk melawan dengan iman yang teguh. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Namun, perlu kita sadari betapa mudahnya kita tertidur atau bersikap ceroboh dalam perjalanan iman kita. Pencobaan menyerang ketika kita sedang rentan, sedang lemah, ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Kewaspadaan kita pun melemah dan menjadi longgar. Sehingga diri kita menjadi sasaran yang mudah diserang iblis yang senantiasa mengintai. Kita perlu sadar terhadap kemungkinan terjadinya serangan
dan kita perlu berdoa untuk tetap setia menjaga kewaspadaan kita. Jika kita tetap berjaga-jaga dan berdoa demi diri sendiri dan demi orang lain, percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang, untuk menghadapi segala bentuk godaan dan cobaan dalam kehidupan ini. Seperti yang dihadapi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam doanya di Taman Getsemani. Oleh karena itu, jalani hidupmu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus akan setia menyertaimu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk keselamatan kami. Terima kasih untuk belas kasih-Mu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya pengorbanan-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini senantiasa memberikan kami pelajaran untuk tetap setia, waspada, berjaga-jaga, dan terus berdoa dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.